Halo semua, bagaimana kabar kalian di hari ini? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan masih semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baiklah, kita sudah masuk di tema terakhir, yaitu tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Pembelajaran 1 dan 2. Pastikan sebelum belajar kamu telah berdoa terlebih dahulu. Sesuai dengan judul pelajaran kita pada minggu ini, kita akan belajar berbagai aturan keselamatan di rumah. Coba perhatikan penjelasan ibu. Aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Ya, kamu bisa lihat gambar kegiatan keluarga Udin. Mereka melakukan kegiatan sesuai dengan aturan. Udin melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati. Sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Nah, lebih lanjut, perhatikan pelajaran kita berikut ini. Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Nah, melakukan kegiatan di rumah itu harus sesuai dengan jadwal. Kita harus mempergunakan waktu yang ada. Mari mengamati. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama, Udin sedang sarapan pagi. Pukul berapa Udin sarapan pagi? Kamu bisa lihat ada jam dinding di ruangan dapur. Nah, jarum pendek menunjuk angka 6. Kamu lihat ini yang berwarna merah ya nak ya. Ini menunjuk ke angka 6. Sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka ini kita baca pukul 6. Nah, kali ini kita juga akan belajar tentang jam atau membaca jam. Berikutnya, gambar yang kedua, Udin pamit kepada orang tuanya berangkat sekolah. Pukul berapa Udin berangkat sekolah? Nah, perhatikan. Nah, jarum pendeknya menunjuk angka 7. Ini ya nak ya. Sedangkan jarum panjangnya menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul 7. Dan gambar yang terakhir menunjukkan Udin sedang mengetuk pintu. Artinya dia sudah pulang sekolah. Ini menunjukkan pukul. Nah, perhatikan jarum pendeknya mengarah ke angka 11. Sedangkan jarum panjangnya mengarah ke angka 12. Maka kita baca pukul 11. Begitulah cara membaca jam. Sekarang ayo berlatih. Bacalah pukul berapa yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut. Sekarang coba kamu berlatih. Jarum pendek menunjuk angka 10. Ini jarum pendeknya berwarna merah ya nak ya. Dan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul, betul sekali, pukul 10. Nah, berikutnya jarum pendek menunjuk angka 8. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 8. Berikutnya jarum pendek menunjuk angka 8. Jarum panjang menunjuk angka 12. Nah, dibaca ini pukul 8. Nah, berikutnya jarum pendek menunjuk angka 2. Jarum panjang menunjuk angka 12. Dibacalah ini pukul, iya benar sekali, pukul 2. Berikutnya jarum pendek menunjuk angka 4. Nih anak ya. Jarum panjang menunjuk angka 12.
dibaca pukul 4. Yang terakhir, jarum pendek menunjuk angka 9, jarum panjang menunjuk angka 12. Dibacalah ini pukul 9. Itulah pelajaran membaca jam untuk hari ini. Besok kita akan lanjutkan kembali. Kita masih lanjut pelajaran kita. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Di sini ada sebuah teks yang berjudul Aturan Ketika Sarapan Pagi. Nah, kamu diminta membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Coba perhatikan cara ibu membacanya. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain: 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, jadi itulah aturan ketika sarapan pagi atau ketika makan bersama. Ada 8 aturan. Ibu yakin kamu pastilah menerapkan aturan ini ketika makan bersama di rumah bersama keluarga. Coba baca kembali teks aturan ketika sarapan pagi dengan teliti. Ya, kamu diminta mengulang atau membaca kembali teks aturan ketika sarapan pagi. Setiap kata Tuhan, perhatikan. Kita akan kembali mengulang pelajaran tentang huruf kapital atau huruf besar. Setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar. Huruf besar disebutkan juga dengan huruf kapital. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Yang pertama, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Kedua, setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya 1. Yang Maha Esa. Perhatikan, ini semua hurufnya memakai huruf besar. YME, anak ya, Yang Maha Esa. 2. Yang Maha Kuasa. Nih, Y dengan M. Ketiga, Yang Maha Besar. Y dengan M. 4. Yang Maha Pengasih. YMP. 5. Yang Maha Penyayang. Y huruf yang pembangkai huruf kapital ada huruf YMP. Jadi huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan atau juga kata Tuhan. Berikutnya, perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Ya, di sini juga ada pemakaian huruf kapital. Coba kamu perhatikan. Aku, A besar, Edo, E besar, Beni, B besar, Siti, S besar, Dayu, D besar, Meli, M besar, dan Lani, L besar, akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kata Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital.
Jadi pelajaran kita hari ini selain belajar tentang membaca jam, kita juga mengulang tentang penggunaan huruf kapital. Antara lain di awal penulisan nama Tuhan atau kata ganti untuk Tuhan. Dan di awal kata nama orang. Ingatlah untuk selalu menggunakan huruf kapital. Tugas untukmu di hari ini adalah latihan berikut. Ayo berdiskusi. Ini tugas kamu ya nak ya. Kamu kerjakan di buku latihan. Susunlah kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat yang utuh. Nah, di sini ada beberapa kata yang masih tersusun secara acak. Kamu diminta menyusunnya menjadi kalimat yang utuh. Jangan lupa untuk memperhatikan penggunaan huruf kapital. Ibu beri satu contoh, nomor 1, Tom, Udin, sampah, memegang. Nah, kata-kata ini belum tersusun dengan baik, bukan? Maka kamu perlu susun sehingga menjadi kalimat yang utuh. Nah, Udin memegang tong sampah sesuai dengan gambar ya nak ya. Lalu perhatikan ketika kamu menuliskan Udin, nah ini kan nama orang, maka kamu harus memakai huruf besar atau huruf kapital di awal. Tulislah U dengan U besar ya. Huruf U untuk Udin dengan U besar. Jadi Udin memegang tong sampah. Itulah untuk jawaban nomor 1. Kamu selesaikanlah sampai nomor 5. Dan perhatikan penggunaan huruf kapital di dalam setiap kalimat. Baiklah, sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa di pelajaran kita selanjutnya.